Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam Jumat, malam solawat. Ya, malam Jumat itu malam yang dikhususkan untuk bersolawat. Hari Jumat, hari yang dikhususkan untuk bersolawat. Jadi di malam Jumat, di hari Jumat, kita diperintahkan untuk lebih banyak bersolawat. Meskipun setiap saat kita diperintahkan banyak solawat. Bagaimana tidak? Sementara Allah sendiri telah menyatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat pada Nabi. Sesungguhnya para malaikat Allah senantiasa bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Hei orang-orang yang beriman. Alhamdulillah loh. Kalau kita mendengar ini berarti kita orang yang beriman yang dipanggil sama Allah Ta'ala. Hei orang-orang yang beriman. Lebih, ya Allah, saya siap memenuhi panggilanmu ya Allah. Hei orang-orang beriman, salawat dan salamlah kepada Nabi sebanyak mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat dan salam sebaik dan sebanyak mungkin pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Ya, malam hari ini saya mengajak ngobrol santai tentang masalah mencari nafkah berkah. Cari nafkah yang barokah. Karena kita sering tidak sadar tuh ya, kita cari nafkah tapi lupa cari berkah. Sehingga kaidah-kaidah tentang halal, haram itu kita abaikan. Kita enggak berpikir kira-kira ini caranya diridhoi Allah atau tidak, caranya melanggar syariat atau tidak. Kita cuma berpikir yang penting untung, yang penting untung. Lupa kita kalau keuntungan itu kalau nggak sesuai syariat maka akan hilang, berkahnya nggak ada. Jadi kalau udah nggak berkah ya sudah, akan bawa keburukan dunia dan keburukan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita pengen nafkah yang kita dapat berkah. Ya, nafkah yang kita dapat berkah, berapapun itu. 1 sen kalau barokah itu nilainya unlimited. Tapi 1 triliun kalau nggak berkah, nilainya nggak ada. Ya, nggak ada nilainya. Karena ukuran sesuatu itu bernilai atau tidak, ya diberkati Allah atau tidak. Karena itu ikhwani rahimakumullah, dalam buku Akhlak Para Wali yang saya susun, ya dalam buku Akhlak Para Wali yang saya susun, kalau Anda nanti beli paket 4 buku, ya paket 4 buku seharga Rp300.000, paket 4 buku seharga Rp300.000, salah satu judul dari 4 buku tersebut adalah Akhlak Para Wali. Nah, buku Akhlak Para Wali ini ada kisah Akhlak Para Wali. Dalam kisah yang ke-16 di buku ini sebutkan judul Pembantuku Salah Harga. Yaitu kisah tentang Syekh Muhammad bin Munkadir yang menjual pakaian. Ya, Syekh Muhammad bin Munkadir ini seorang ulama radhiyallahu anhu yang kerjanya jual pakaian, buka toko. Ada yang berharga 5 dirham dan ada yang berharga 10 dirham. Ketika beliau pergi, pembantunya menjual pakaian 5 dirham dengan harga 10 dirham. Jadi beliau buka toko, jual pakaian, harganya bervariasi. Ada yang 5 dirham, ada yang 10 dirham, ada yang 15, ada yang 20, ya macam-macam harganya. Nah, ketika beliau pergi meninggalkan tokonya, lagi keluar, tokonya dijaga sama karyawannya. Ya, salah satu karyawan yang jaga toko itu, kemudian kedatangan tamu pembeli, ada konsumen yang mau beli pakaian. Nah, ini pelayannya senang karena dia bisa menjual pakaian yang harganya 5 dirham
ya ternyata dia jual dengan harga 10 dirham. Nah, ketika mengetahui hal ini, ketika Syekh Muhammad bin Munkadir itu pulang ke tokonya, kembali ke tokonya, mengetahui pembantunya itu menjual pakaian harga 5 dirham, tetapi dijual dengan harga 10 dirham, maka beliau bukannya senang, justru beliau sedih dan kepikiran. Maka beliau sepanjang hari mencari orang dusun yang membeli pakaian tersebut. Ini yang beli bukan orang yang tinggal di kota itu, orang dari dusun. Maka dicari orang dusun yang beli pakaian tersebut. Ketika bertemu dengannya, beliau berkata, ketika bertemu dengan pembelinya tadi, beliau berkata, pembantuku salah harga. Harga pakaian itu hanya 5 dirham, tetapi dia telah menjualnya kepadamu 10 dirham. Itu pakaian yang kamu beli, itu harganya cuma 5 dirham. Nah, ini pembantu saya salah dia, kok dijual 10 dirham. Maka yang membeli pun berkata, ini yang jual aneh, yang beli juga aneh. Aku telah menyetujui harganya. Jawab lagi itu, oh saya setuju kok, saya emang mau beli 10 dirham. Sayanya mau 10 dirham. Ya, yang jual ngomong, loh itu harganya 5 dirham, bukan 10 dirham. Meskipun engkau rela, aku tidak mau engkau membeli pakaian seharga 5 dirham dengan harga 10 dirham. Sekarang pilihlah satu dari 3 hal berikut. Pertama, aku ganti pakaianmu dengan pakaian yang seharga 10 dirham. Ya, saya maunya pakaian yang kamu beli itu, ya saya ganti dengan harga pakaian seharga 10 dirham. Jadi saya ganti pakaian lebih bagus. Nah, yang kedua, kalau kamu nggak mau, aku kembalikan 5 dirham milikmu. Jadi saya kasih kembalian 5 dirham. Udah pakaiannya dibawa, saya kasih kembalian 5 dirham. Atau kalau kamu memang tidak mau saya kasih kembalian 5 dirham, juga tidak mau saya kasih pakaian yang lebih bagus, ya sudah, saya terpaksa minta kembali pakaian yang kamu beli tadi, bawa sini, maka uang kamu 10 dirham juga saya kembalikan. Ini kata penjualnya. Nah, kalau saya baca seperti ini dan Anda mendengar kisah seperti ini, kita yang hidup di zaman seperti ini, mendengar kisah seperti ini, rasanya aneh atau enggak aneh itu? Yang jual ya dapat untung, tapi ternyata ngotot minta dikembalikan. Yang beli ya dikasih kembali, ngotot ya enggak mau, karena saya tadi sudah setuju dengan harga yang tadi itu, ya harga yang lebih mahal tadi itu saya udah setuju. Tapi karena dia suka betul sama pakaian ini dan melihat Syekh Muhammad bin Munkadir itu ngotot tidak akan menyerahkan pakaian itu kecuali kalau dia mau menerima kembaliannya 5 dirham, maka orang dusun itu berkata, baiklah, berikan kepadaku 5 dirham kembaliannya. Jawab lelaki dusun tersebut. Setelah menerima 5 dirham dari Syekh Muhammad bin Munkadir, lelaki itu pergi. Tak jauh dari tempat itu ia bertanya kepada seseorang. Akhirnya dia pergi terus nanya sama orang yang ada di dekat situ. Itu siapa sih yang jualan pakaian itu siapa? Maka dijawab, itu Muhammad bin Munkadir, jawabnya. Itu Syekh Muhammad bin Munkadir. La ilaha illallah, katanya yang beli tadi. La ilaha illallah. Dialah orang yang kami jadikan sebagai wasilah di dalam doa kami ketika kami mohon hujan. Kata laki dusun tersebut. Oh ini Syekh Muhammad bin Munkadir. La ilaha illallah. Yang selama ini kami di desa, kalau paceklik nggak ada hujan, kami tawasul, minta sama Allah berkat Syekh Muhammad bin Munkadir agar hujan turun, dan ternyata hujan turun. Ya berkat barokah dari Syekh Muhammad bin Munkadir. Ini orangnya. Ternyata memang orangnya luar biasa. Dalam berdagang, dalam berbisnis, mencari nafkah, bukan mencari keuntungan materi, tetapi mencari keuntungan yang sifatnya tak kasat mata, yaitu barokah. Yang hasil dari barokah itu nanti akan kasat mata. Di antaranya nama beliau dipakai untuk berdoa bagi orang lain, mohon hujan, maka hujan pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini berkah. Termasuk bagian daripada rahasia Isra dan Mi'raj adalah perjalanan barokah. Alladzi barakna haulah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekelilingnya diberkati. Nah, ikhwani rahimakumullah, saya pengen melihat saat ini siapa saja sih sebetulnya yang lagi ikut ngaji bareng bersama saya di malam hari ini, ya di malam Jumat. Insyaallah saya akan cek ini siapa saja yang lagi online ya melihat siaran langsung ini. Bismillah. Live sekarang. Nah, ini dia. Alhamdulillah.
164 yang ikut bareng. Ya, alhamdulillah 164 lagi bersama-sama saya. Tadi sudah dengar bagaimana saya bacakan kisah dari buku Akhlak Para Wali ya. Mencari nafkah yang barokah dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Munkadir. Ini buku Akhlak Para Wali. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ya, ini Kebumen hadir, Masya Allah. Sapa terus. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Saya security lagi jaga Bib. Wah, selamat berjaga security yang ada di Tuban. Ya, mudah-mudahan aman, sehat, lancar semuanya. Amin. Sehat selalu, amin. Ya. Winner. Love Habibana, Masya Allah. Semoga Allah mencintaimu juga. Sebagaimana engkau mencintai saya dan orang-orang yang engkau cintai. Cirebon hadir. Assalamualaikum Habib, doakan. Ya, ada yang ini istrinya lagi hamil ya, mudah-mudahan kandungannya dan yang mengandung serta sang suami semuanya sehat sampai nanti lahir sehat selamat, amin. Bekasi hadir, sehat dan bahagia selalu Bib, amin. Naam. Khani rahimakumullah. Ya, jadi mencari nafkah yang barokah ya, termasuk yang akan saya lakukan saat ini. Nah, saat ini saya lagi berusaha cari nafkah yang barokah. Di antaranya dengan menjual buku, ya, menjual buku. Ada beberapa jenis buku yang saya jual. Di antaranya adalah buku 4 judul. Ya, 4 judul buku, yaitu buku Akhlak Para Wali, kemudian Syukur, ya, Akhlak Para Wali, kemudian Syukur, kemudian ada buku Sehari Bersama Rasul, ya, Sehari Bersama Rasul, kemudian ada Goresan Penaku. Nah, 4 judul ini harganya Rp300.000. 300.000 dapat 4 judul ya. 300.000 dapat 4 judul dan sudah gratis ongkos kirim. Yang berminat ya, bisa pesan sekarang juga melalui WhatsApp ke nomor 0811 2822 001. Mas Seto nomornya dimasukkan? Ya. Oh, itu ada nomornya udah ya. Nomornya di 0811 2822 001 ya. Sebagaimana di sebelah kiri saya ini di bawah ya, bagian bawah tertera di layar monitor. Yang mau pesan ke 4 buku ini, persediaannya nggak banyak ini ya. Mungkin sekitar ada 50 paket ya, sekitar 50 paket. Maka sebelum habis yang pesan ini silahkan pesan saya juga. 300.000 sudah termasuk ongkos kirim untuk seluruh Pulau Jawa. Ya, Bekasi, Jakarta itu Pulau Jawa ya. Tangerang itu Pulau Jawa. Nah, 300.000 udah termasuk ongkos kirim. Bukunya apa aja? Akhlak Para Wali, ya, Akhlak Para Wali, kemudian Sehari Bersama Rasul, Goresan Penaku, Syukur. Nah, semua ini adalah beberapa karya saya. Ikhwani rahimakumullah, selain itu juga ini malam Jumat, malam sholawat. Ya, malam Jumat, malam sholawat. Saya udah kumpulkan beberapa sholawat yang biasa dibaca oleh para ulama dan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ya, termasuk doa sebelum sholawat dan doa setelah sholawat. Di antaranya adalah sholawat Ibrahimiyah, sholawat Manzilul Mugarrab, sholawat Awalin, sholawat ringkas, sholawat Abdullah bin Mas'ud, sholawat Ruh Nabi, sholawat Ridha, sholawat Munjiyah, sholawat Anwar, sholawat Tafrijiyah, Nariyah, sholawat Fatih, sholawat Tibiyah, sholawat Imam Syafi'i, sholawat Idrisiyah, sholawat Miftah atau Sa'adah, sholawat Habib Ahmad bin Hasan Atas, sholawat Faham, sholawat Syekh Muhammad Al-Hanafi. Ya, insyaallah beberapa sholawat tersebut sudah saya tulis di buku ini. Ya, buku Sholawat Jalan Selamat. Ya, buku Sholawat Jalan Selamat seperti tertera di layar monitor ya. Ini gambarnya, ini bukunya yang asli ya. Itu sebelah kiri gambar, ini bukunya. Nah, tebal bukunya ini adalah 56 halaman. 56 halaman dan berupa buku saku ya. Buku saku yang bisa
Kantongi kalau kantongnya cukup besar. Kalau kantongnya kecil ya nggak bisa. Nah, tapi dia buku saku. Nah, ikhwani rahimakumullah, buku ini sengaja tidak saya jual eceran. Nggak dijual eceran. Kalau dijual eceran harganya Rp10.000. Tapi saya nggak jual eceran karena saya mau mengajak Anda semua untuk bersedekah pada teman-temannya. Memberikan hadiah pada teman-temannya. Makanya saya hanya melayani pembelian buku paket. Yaitu 100 eksemplar buku sholawat, harganya adalah Rp1.000.000 sudah termasuk ongkos kirim. 500 eksemplar buku sholawat ini, 50 eksemplar buku sholawat ini harganya Rp500.000. Kemudian 25 eksemplar buku sholawat ini harganya Rp250.000. Seperti yang ada di layar monitor. Kalau mau pesan 100, 1 juta. Mau pesan 500, 500.000. Mau pesan 25, 250.000. Nah, bukunya bisa Anda bagi-bagikan atau Anda bisa mengajak teman-temannya untuk beli bersama. Jadi pesannya sekali, tapi mungkin yang pesan banyak orang gitu ya. Nanti bukunya dibaca orang yang sholawat, kita dapat pahalanya. Ditaruh, kemudian 200 tahun lagi ada yang baca, kita dapat pahalanya. Hadiah yang nggak lengkang dimakan waktu, yang ilmu yang manfaat, sedekah yang terus berjalan. Sementara hasil dari pembelian Anda semua, kami akan gunakan sebaik mungkin insya Allah untuk kegiatan dakwah dan lain sebagainya. Insya Allah. Nah, yang berminat pesan sekarang juga segera ya, karena persediaannya terbatas ya. Persediaannya terbatas. Mudah-mudahan nanti kalau pesan malam ini besok udah bisa langsung dikirim oleh Mas Hamdani ini, dari tim buku ya, Mas Hamdani dan Mas Suroto serta juga Mas Seto ya, juga Mas Seto. Jazakumullah khairan. Kita akan lanjutkan ya, ngaji bareng nyantai dengan tema mencari nafkah. Nah, sambil saya mau baca-baca ini yang nanya-nanya di komentar YouTube nih. Nah, insyaallah di live chatnya nih ya. Habib doakan supaya saya ketemu dengan jodoh saya. Amin. Tapi ada tambahannya. Yang bisa bahagiakan kamu dunia sampai akhirat. Ya, bisa bahagiakan dunia sampai akhirat. Ya, kalau pengen ketemu jodohnya ya, jodohnya dicari. Maksudnya dicari itu ya mulai melamar anaknya orang. Ya, kalau nggak ngelamar-ngelamar nanti ya nggak ketemu-ketemu. Syariatnya begitu. Syariatnya, hakikatnya ya. Semua sudah ada bagiannya masing-masing. Nah, doakan ibu saya Bib agar diangkat penyakitnya. Amin. Insya Allah segera sehat, sembuh ibunya dan siapapun yang sakit. Semoga diberi kesehatan dan kesembuhan. Amin. Nunggu gajian, insya Allah mau beli buku selawat. Amin. Insya Allah. Tanpa menunggu gajian, semoga diberi rezeki Allah Ta'ala. Ya, ini satu ilmu yang bisa ajarkan. Jadi kita jangan membatasi rezeki kita itu dari gajian. Lebih enak kalau kita ngomong insya Allah semoga segera diberi rezeki ya, agar bisa untuk ini gitu. Nah, jangan membatasi dari gaji ya, kadang gaji juga terlambat datang atau udah datang tiba-tiba hilang ya. Nah, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberi rezeki dari arah yang tak terduga, dari arah manapun yang Allah ingin memberikannya, ma'lutuf wal afiyah. Naam. Kemudian di sini ada yang pesan lewat SMS. Ya, pesannya lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp. Jangan lewat SMS karena mungkin nggak kebaca sama adminnya kalau lewat SMS ya. Nah, Ewa.
Assalamualaikum Bib, Avia Coffee sama buku Akhlak dan Kangen udah sampai Banjarmasin. Terima kasih Bib, saya beli. Alhamdulillah nyampe udah yang dari Banjarmasin. Habib doain dapat rezeki ya, mau beli buku paket selawat. Nah ini saya suka ini kalimatnya, lebih pas ya. Amin, insyaallah dapat rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala, enggak pakai susah payah. Yang enggak pakai susah payah. Nah. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita cerita tentang Syekh Muhammad bin Munkadir yang barang dagangannya harga 5 dirham dijual sama pembantu 10 dirham, dia protes. Kenapa dijual 10 dirham? Ini harga 5 dirham. Sampai dia cari yang beli siapa. Nah, sekarang saya akan bacakan kisah berikutnya dari buku Akhlak Para Wali. Ya, Akhlak Para Wali. Insya Allah dengan mendengar kisah-kisah ini kita bisa meniru dan dapat keberkahan dari para wali tersebut. Naam. Saya carikan dulu yang pendek kisahnya, tapi bisa memberikan pelajaran yang cepat kepada kita. Kisah ke-41, khawatir wajahnya menjadi hitam kelam. Syekh Sirri berkata, dalam satu hari aku berulang kali bercermin dan kuperhatikan bagaimana wajahku. Aku khawatir wajahku menjadi hitam kelam karena dosa-dosa yang telah aku lakukan. Nah, ini dari kitab Risalatul Qusyairiyah. Kisah di atas sangat singkat akan tapi syarat dengan makna. Bagaimana tidak jika pada umumnya manusia bercermin untuk perhatikan keindahan lahiriahnya, meneliti adakah jerawat di wajahnya. Iya, betul ya. Pada umumnya kita kalau bercermin ngecek, oh tumbuh jerawat enggak ya? Jerawatnya nambah enggak ya? Jerawat yang kemarin kira-kira masih ada atau udah pecah ya jerawatnya ya? Oh wajah saya yang di sini bekas jerawatnya gimana ya? Mikir jerawat. Ya, mikir jerawat atau kulit saya ini ada yang keriput enggak ya? Mulus enggak ya? Yang dipikir itu. Kalau bercermin yang dilihat itu seger enggak ya wajah saya? Yang dilihat itu. Kalau kita bercermin itu ya itu yang dilihat. Tapi beda dengan wali Allah, orang soleh. Orang soleh bercermin, tiap hari bercermin. Ya bahkan saya sendiri mengatakan berulang kali dalam satu hari saya bercermin. Ternyata untuk apa? Ternyata untuk lihat wajahnya jadi hitam enggak. Karena ada riwayat orang itu kalau berbuat dosa nanti hitamnya dosa itu yang di hati bisa sampai ke wajah. Ya jadi berubah wajahnya betul-betul jadi hitam. Jadi perhatikan betul, jadi hitam enggak wajah saya karena dosa-dosa saya. Jadi masih menuduh dirinya banyak dosa. Dan takut kalau dosa itu tampak di wajahnya. Makanya terus ya diistighfari dosa-dosanya, menjaga diri dari dosa agar wajahnya tidak menjadi hitam kelam karena dosa. Syekh Sirri bercermin untuk melihat apakah wajahnya telah berubah menjadi hitam kelam akibat dosa-dosa yang ia lakukan. Demikianlah para wali Allah, mereka takut kepada Allah, malu kepada Allah, senantiasa menuduh diri mereka sendiri, tidak terbuat dengan banyaknya kebaikan yang mereka lakukan. Kedati terhindar dari maksiat dengan perlindungan Allah, mereka selalu merasa bahwa dirinya penuh kesalahan. Lantas bagaimana dengan kita yang penuh dosa ini? Pernahkah atau seringkah kita bercermin dengan tujuan untuk memperhatikan wajah kita bercahaya ataukah justru sebaliknya, hitam dan kasar permukaannya? Jadi kalau orang-orang soleh itu ibadahnya luar biasa, masih khawatir ya, beliau terjerumus dosa, masih khawatir beliau punya kesalahan, yang kesalahannya menyebabkan wajahnya jadi hitam, nggak bercahaya lagi. Jadi kusam wajahnya ya, tidak ada nurnya. Itu orang soleh. Padahal mereka tidak berbuat dosa, beliau-beliau tidak berbuat dosa, beliau-beliau terjaga, mahfud dari perbuatan dosa. Sementara kita ini yang dosa dan dosa, kok nggak pernah khawatir ya, wajah kita jadi hitam enggak ya, bercahaya enggak wajah kita, ada nurnya enggak wajah kita. Di pandangan Allah tuh wajah kita wajah yang gelap atau wajah yang bercahaya, kita nggak mikir seperti itu. Ikhwani rahimakumullah, karena itu sebagaimana orang kalau kena kotoran di wajahnya langsung dibersihkan dengan tisu, ditambahin dengan obat pembersih wajah ya, dan lain sebagainya. Maka kalau kita sadar dosa kita banyak, ya kita banyak istighfar. Ya istighfar itu kan membersihkan dosa-dosa. Hati kita juga akan dibersihkan nanti. Zikrullah itu adalah pembersih hati dari karat. Ya, karena dosa itu menyebabkan kotoran dan karat, maka pembersihnya adalah dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah.
Uh, Kalau kita lihat, ini kita sudah bicara kurang lebih berapa Mas Seto? 23 menit. Dan udah jam setengah 12 malam, kurang 7 menit. Ya, kurang 7 menit lagi kita masuk jam setengah 12 malam. Ya, Salatiga hadir. Ya, Bib, Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nitip doa untuk abah saya sedang sakit. Allah yashfih, mudah-mudahan segera diberi kesehatan dan kesembuhan. Amin. Juga untuk orang tua, teman, sahabat baik saya Bib, Mas Amin saat ini sedang dirawat, mudah-mudahan sehat. Amin. Amin insyaallah. Semua yang sakit ya mudah-mudahan segera sehat, yang sehat tidak sakit. Amin. Naam. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Gimana caranya bisa banyak menghasilkan karya berupa buku-buku yang bermanfaat? Ya, kalau caranya itu mudah, tapi prakteknya butuh kesungguhan. Ya, istiqomah. Istiqomah maksakan diri tiap hari nulis. Ya, tiap hari nulis saja nulis. Terus tulis. Nanti lama-lama kan jadi buku. Ya, lama-lama jadi buku, insyaallah. Nah. Ya kirim. Ya, sambil baca-baca ini. Baca-baca chat yang sedang masuk. Wah, lupa saya. Mas Hamdani udah nyalahin kopi. Ya, ngopi dulu. Biar nggak ngantuk. Biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Afia kopi. Ni'mah. Alhamdulillah. 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 Ali Abdul Qadir udah ngantuk? Belum? Ini anak saya lagi lihat bapaknya live streaming. Hamdani, tolong dimanapun Anda berada, jangan lupa besok adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Insya Allah besok adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Nah, di Jumat terakhir bulan Rajab itu ada satu amalannya orang-orang soleh, amalannya para wali. Ya, amalan untuk rezeki dari para wali Allah. Dan itu adanya di Jumat terakhir di bulan Rajab. Apa itu? Ya, sebentar, sabar. Ini urusan amalan rezeki kok langsung semua yang ngantuk melek semua. Amalan rezeki, amalan rezeki ya. Termasuk Mas Seto yang lagi mengatur live streaming ini, tampak wajahnya sudah mengantuk kelas berat. Ya, dan berusaha untuk membuka matanya berkali-kali Mas Seto. Masya Allah. Apalagi hawa AC-nya sampai di situ. Semakin ngantuk Mas Seto ya Mas Seto. Betul ya. Yang keras Mas Seto biar dengar semuanya. Ya, Mas Seto ngantuk, saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Nyantai ya. Ngobrol santai. Nyantai itu namanya ngobrol santai. Nah, ngobrol santai mudah-mudahan berkah manfaat. Iya, alhamdulillah. Paket 15 buku Arba'in Nawawiyah episode 1 seharga 1 juta
dapat 15 eksemplar buku ya. Kalau beli eceran satunya 100.000. Jadi kalau mau dibuat bisnis lagi, silahkan beli saja itu 15 eksemplar 1 juta rupiah, gratis ongkos kirim untuk seluruh Pulau Jawa. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man ta'ala ulu irtifa ighfir dhunubi wajannib al-halak ighfir dhunubi wajannib al-halak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini saya ijazahkan kepada Anda semua dan juga kepada keluarga Anda semua untuk mengamalkan amalan ini di Jumat terakhir bulan Rajab saat khotib duduk di antara dua khutbah. Ya, saat khotib duduk di antara dua khutbah. Di antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu kan khotibnya duduk. Nah, saat itu bacalah Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Nah, bagi ibu-ibu di rumah tentunya tidak ke masjid, simak siaran langsung dari radio atau dari televisi sholat Jumat. Nanti ketika khotib sedang khutbah di antara dua khutbah saat duduk tersebut, bacalah Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Para ulama mengatakan amalan ini menyebut namanya Rasulullah, ya, menyebut namanya Rasulullah, Ahmad dan Muhammad. Ahmad nama di langit, Muhammad nama di bumi, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Keberkahannya itu luar biasa sehingga insya Allah sepanjang tahun ya dompetnya nggak akan kosong, ATM-nya saldonya nggak akan habis. Maksudnya akan selalu ada rezeki ya dari Allah Ta'ala dengan mudah dari segala penjuru. Maka yakini ini keberkahan namanya Rasulullah SAW ya. Yakini keberkahan nama Rasulullah SAW. Baca itu insya Allah dengan keyakinan meneladani para ulama nanti akan dapat berkah. Jangan nanya, itu Rasulullah kan nggak ngamalin ya. Rasulullah nggak ngamalin. Kok kita suruh ngamalin? Ikhwani rahimakumullah, termasuk di antara amalannya Rasulullah SAW adalah kita mengikuti amalannya para ulama. Karena al-ulama warathatul anbiya. Jadi kalau kita mengikuti amalan para ulama, itu berarti kita sedang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Amalannya ulama yang baik itu adalah sunnahnya orang-orang yang baik setelah Nabi Muhammad SAW yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Silahkan amalkan. Kalau ada yang nggak mau ngamalin ya nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak yakin ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ada orang yang percaya dengan ilmunya para ulama dan percaya akan keberkahan menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka silahkan amalkan. Insya Allah akan ada berkah yang luar biasa. Saya alhamdulillah mengamalkan bertahun-tahun dan mudah-mudahan terus bisa istiqomah mengamalkannya dan dapat keberkahan dari nama Nabi Muhammad SAW. Ya, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali saat khotib sedang duduk di antara dua khutbah di Jumat terakhir bulan Rajab dan besok adalah Jumat terakhir bulan Rajab. Insya Allah nafkahnya jadi barokah. Jazakumullah khairan. Sebelum saya tutup, saya kembali mengingatkan, bagi Anda yang ingin memesan buku Sholawat Jalan Selamat, maka Anda bisa memesannya secara paket. Seperti tertera di layar monitor. Memesannya secara paket
di sebelah kiri saya ini udah ada paket A, paket B, paket C, di mana paket A itu sebanyak 100 eksemplar seharga 1 juta rupiah, paket B 50 eksemplar seharga 500 ribu rupiah, paket C 25 eksemplar seharga 250 rupiah, gratis ongkir kirim ke seluruh Pulau Jawa. Nanti bukunya bisa Anda bagi-bagikan ke teman, ya bisa mungkin ditaruh di musola mana, di masjid mana, sehingga yang baca siapapun kita dapat pahalanya, menjadi sedekah yang jariah yang nggak akan habis-habis pahalanya insya Allah. Atau Anda juga bisa pesan paket buku 4 buku ya, paket 4 buku yang mana harganya 4 buku ini 300 ribu rupiah, dapat 4 buku, sudah termasuk ongkos kirim untuk seluruh Pulau Jawa. Dan Anda juga bisa pesan paket 15 buku, 15 eksemplar ya, buku Arba'in Nawawiyah, terakhir 40 hadis Arba'in Nawawiyah episode yang pertama, sebanyak 15 eksemplar, harganya 1 juta rupiah, sudah termasuk ongkos kirim untuk seluruh Pulau Jawa. Insya Allah apa yang Anda pesan akan menjadi keberkahan untuk kami semua dan juga keberkahan untuk Anda. Dan jazakumullah khairan atas kebersamaannya di malam Jumat ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kajian-kajian yang akan datang ya. Insya Allah besok pagi saya akan ceramah di suatu lembaga. Ya, di suatu lembaga, di suatu tempat, insya Allah akan ceramah besok pagi jam 7:30 atau jam 8 kurang. Mungkin ceramahnya durasi sekitar 30 menit. Selalu nantikan di channel YouTube Habib Novel Ali Idrus. Insya Allah saya akan live streamingkan ya. Insya Allah sehat semua, panjang umur, fitaatillah. Mudah-mudahan hidupnya berkah, selamat dunia sampai akhirah, tanpa masalah, rezeki berlimpah datang dari segala arah, gak membawa masalah dunia maupun akhirat. Al-hadiniyah wa ala kunatin sholatin jami'atin nafi'ah wa ala mahibun ali wa ila hadratin nabzam al-fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.